Air adalah salah satu elemen paling vital dalam kehidupan manusia, hewan, dan semua makhluk hidup di bumi. Fungsinya sangatlah krusial. Air membantu mengatur suhu tubuh, melumasi sendi, mendukung transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh, dan mengeluarkan zat-zat sisa. Tanpa asupan air yang memadai, tubuh manusia dapat mengalami dehidrasi, yang dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, konstipasi, dan masalah ginjal. Selain itu, air juga menjadi habitat bagi banyak spesies hewan. Di berbagai belahan dunia, kelangkaan air menjadi salah satu tantangan global yang paling mendesak di abad ke-21. Dengan meningkatnya populasi dan dampak perubahan iklim, banyak negara menghadapi tantangan berat untuk mengamankan pasokan air yang andal dan berkelanjutan. Di antara negara-negara yang berhasil menghadapi tantangan ini, Israel muncul sebagai pemimpin global. Meskipun berlokasi di gurun dan menghadapi kekurangan air kronis sejak didirikan pada tahun 1948, Israel telah melakukan kemajuan yang luar biasa dan kini mampu menghasilkan 20% lebih banyak air daripada yang dibutuhkan. Negara ini tidak hanya berhasil mengatasi krisis airnya, tetapi juga menjadi pengekspor teknologi air ke negara-negara lain. Untuk mencapai hal ini, Israel telah meluncurkan salah satu proyek infrastruktur air paling ambisius di dunia. Proyek ini telah menjadi simbol inovasi dan ketahanan. Mari kita telusuri jalan raya air yang luar biasa di Israel, mengeksplorasi sejarah, desain, tantangan, dan dampak globalnya. Menakjubkan untuk dicatat bahwa Israel menggunakan air asin dari Laut Mediterania untuk mengisi ulang sumber air tawar alami terbesarnya, yaitu Laut Galilea, dengan cara yang sangat inovatif. Air disaring melalui pabrik desalinasi di sepanjang pantai Mediterania, dan kemudian diangkut ke Laut Galilea di utara. Tidak hanya cukup untuk mengatasi krisis air di Israel, tetapi juga menciptakan surplus yang memungkinkan negara ini untuk menyuplai air ke negara-negara tetangga. Untuk memahami sepenuhnya inovasi pengelolaan air di Israel, penting bagi kita untuk menelusuri sejarahnya. Pada tahun 1950-an, kekurangan air di Israel telah mencapai tingkat krisis, mengancam pembangunan dan pertanian negara. Kebutuhan mendesak untuk pengelolaan air menjadi semakin jelas seiring gelombang imigran Yahudi yang meningkatkan populasi dan menambah tuntutan pada sumber daya alam. Situasi ini memerlukan solusi yang cepat dan inovatif. Pada tahun 1937, seorang insinyur Inggris bernama Walter Clay Loudermilk mengusulkan ide untuk mengalihkan air dari Sungai Yordan dan anak-anak sungainya di utara ke wilayah kering gurun Negev di selatan. Meskipun proyek ini tertunda akibat kompleksitas Perang Dunia Kedua dan ketegangan geopolitik yang menyusul, konsep tersebut telah meletakkan dasar bagi perkembangan yang akan datang. Setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948, negara muda ini mulai membangun fondasi bagi proyek infrastruktur air besar-besaran, yaitu National Water Carrier, yang akan mengubah lanskap pengelolaan air di negara tersebut. Air dialirkan dari Laut Galilea di utara, yang kaya dengan curah hujan, menuju selatan Israel, yang mengalami kekeringan. Meskipun Israel terjerat utang besar untuk membiayai proyek ambisius ini, National Water Carrier menjadi vital untuk kehidupan di seluruh negeri. Proyek ini merupakan sebuah keajaiban teknik, dengan sistem kanal, terowongan, jaringan pipa, waduk, dan stasiun pompa yang membentang sepanjang 130 km dari Laut Galilea di utara hingga gurun Negev di selatan. Pembangunan National Water Carrier dilakukan oleh Mekorot, perusahaan air nasional Israel. Pekerjaan dimulai pada tahun 1953 dan melibatkan beberapa tantangan teknik sipil yang paling rumit pada masanya, termasuk pembangunan waduk besar dan jaringan pompa yang mampu memindahkan air melewati ketinggian signifikan. Salah satu aspek paling mencolok dari sistem ini adalah jaringan pipa utamanya, yang terdiri dari kombinasi kanal di atas tanah dan pipa bawah tanah yang membentang sepanjang hampir seluruh wilayah negara. Proses pengangkutan dimulai di stasiun pompa dekat Laut Galilea, di mana air ditarik dari danau dan kemudian diangkat lebih dari 200 meter di atas permukaan laut menggunakan pompa kuat. Dari sana, air mengalir melalui serangkaian terowongan dan kanal, termasuk terowongan Eskol sepanjang 17 km, yang merupakan terowongan air terpanjang di dunia saat selesai dibangun. Saat memasuki Waduk Eskol, air diolah dan disaring untuk memastikan kualitasnya. Perjalanan air kemudian berlanjut ke selatan, menuruni dataran tengah negara hingga mencapai gurun Negev. Sepanjang jalan, sistem ini menggabungkan berbagai cabang saluran yang mengalirkan air ke kota-kota besar, kecil, dan pemukiman pertanian.
Kompleksitas rekayasa proyek ini juga mencakup pertimbangan untuk menjaga keseimbangan ekologi Laut Galilea yang rapuh. Sistem ini dirancang untuk mengekstraksi air dengan tingkat yang tidak akan menguras cadangan alami danau. Proyek ini selesai pada bulan Juni 1964 dengan biaya sebesar 420 juta Israel atau sekitar 112 juta dolar AS, yang saat ini setara dengan sekitar 1,1 miliar dolar AS. Saat perusahaan air nasional diresmikan, 80% dari total pasokan air dialokasikan untuk pertanian dan 20% untuk kebutuhan air minum. Seiring berjalannya waktu, proporsi air yang digunakan untuk minum semakin meningkat, dan pada awal tahun 1990-an, perusahaan air nasional memasok setengah dari total air minum di Israel. Tak lama kemudian, Laut Galilea menjadi sumber air strategis bagi Israel, tidak hanya memenuhi kebutuhan wilayah dalam negeri, tetapi juga bagi kerajaan Yordania. Sebagai bagian dari perjanjian damai antara Israel dan Yordania pada tahun 1994, Israel awalnya menyediakan 25 juta meter kubik air setiap tahun untuk Yordania. Pada tahun 2021, jumlah ini meningkat menjadi 50 juta meter kubik air. Dengan demikian, Laut Galilea, yang menjadi milik Israel, menyediakan sebagian besar pasokan air untuk Yordania. Namun, pada tahun 2017, setelah 5 tahun mengalami kekeringan, permukaan air Laut Galilea turun ke tingkat terendah dalam sejarahnya. Situasi ini menuntut solusi yang cepat dan inovatif, dan menjadi jelas bahwa Israel perlu mengadopsi pendekatan multidimensi yang komprehensif untuk mengelola sumber daya airnya. Israel telah memulai pengembangan pabrik desalinasi yang berlokasi di sepanjang pantai Mediterania. Proses desalinasi, yang menghilangkan garam dan mineral dari air laut, memungkinkan pengubahan air tersebut menjadi air tawar yang dapat digunakan untuk keperluan minum, pertanian, dan industri. Upaya ini bermula pada tahun 1960-an, ketika peneliti dan insinyur mulai mengeksplorasi potensi teknologi osmosis terbalik. Selama bertahun-tahun, Israel berhasil menyempurnakan teknologi ini, menjadikannya lebih efisien dan terjangkau. Terobosan signifikan terjadi pada awal 2000-an dengan berdirinya pabrik desalinasi Ashkelon, yang menjadi salah satu yang terbesar di dunia saat itu. Saat ini, Israel memiliki beberapa pabrik desalinasi di sepanjang pantai Mediterania, yang secara kolektif menghasilkan sekitar 600 juta meter kubik air tawar setiap tahunnya, mencakup sekitar 80% kebutuhan air minum domestik. Pada tahun 2022, Israel meluncurkan proyek inovatif dengan menyalurkan air desalinasi ke Laut Galilea, guna menjaga tingkat air danau selama musim kemarau. Ini merupakan langkah pionir di dunia, di mana air desalinasi digunakan untuk mengisi kembali danau. Sebagai bagian dari proyek tersebut, Macarat membangun pipa bawah tanah sepanjang 13 km yang menghubungkan Laut Galilea dengan infrastruktur yang terintegrasi dengan 5 pabrik desalinasi di pantai Mediterania. Bagian kedua dari proyek, yang diperkirakan akan selesai dalam beberapa tahun mendatang, akan menyediakan pasokan air desalinasi tambahan dari pabrik-pabrik baru, serta mengalirkan air dari sumur di utara ke danau. Insinyur Israel menyadari bahwa tujuan ini tidak hanya untuk menghemat pasokan air tawar, tetapi juga untuk memanfaatkan sumber air yang sebelumnya dianggap tidak layak pakai. Selain teknologi desalinasi, Israel juga telah mengembangkan inovasi lainnya dalam penyediaan air. Negara ini memiliki salah satu sistem pengolahan air limbah paling canggih di dunia, di mana lebih dari 90% air limbahnya diproses dan digunakan kembali, terutama untuk irigasi pertanian. Salah satu komponen utama dalam infrastruktur daur ulang air limbah ini adalah pabrik pengolahan air limbah Shafdan yang terletak di daerah Dan, dekat Tel Aviv. Air yang telah diolah kemudian dipompa menuju gurun NGV, di mana air tersebut digunakan untuk mengairi tanaman, memungkinkan Israel untuk mempertahankan hasil pertanian bahkan di daerah yang mengalami keterbatasan air. Israel telah mengadopsi teknologi irigasi tetes, metode yang memungkinkan air mengalir perlahan langsung ke akar tanaman melalui jaringan pipa, katup, dan penetes. Dengan metode penyampaian ini, penguapan dapat diminimalkan, sehingga tanaman dapat menyerap hingga 95% air yang diberikan. Metode irigasi tetes ini memungkinkan alokasi air yang lebih sedikit untuk pertanian tanpa mengorbankan hasil panen. Israel terus berupaya meningkatkan efisiensi, penyaringan, dan kapasitas produksi dalam portofolio konservasi airnya melalui berbagai sistem teknologi canggih dan perjanjian regional.
Pendekatan ini membedakan program konservasi air Israel dari banyak program di negara lain. Pengalaman Israel dalam mengatasi krisis airnya memberikan wawasan berharga bagi negara-negara lain yang menghadapi kelangkaan air. Perusahaan-perusahaan Israel, seperti IDE, Netafim, dan Macarat, telah berperan penting dalam berbagi keahlian mereka secara global, membantu mengatasi masalah kelangkaan air di berbagai negara, termasuk India, China, Australia, dan Amerika Serikat. Meskipun telah mencapai banyak keberhasilan, Israel tetap menghadapi tantangan berkelanjutan dalam pengelolaan air. Perubahan iklim diperkirakan akan memperburuk kelangkaan air di Timur Tengah, menyebabkan kekeringan yang lebih sering dan serius. Selain itu, ketegangan geopolitik regional atas sumber daya air bersama, seperti Sungai Yordan, dapat mengganggu keamanan pasokan air di masa depan. Untuk menghadapi tantangan ini, Israel terus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, mengeksplorasi teknologi inovatif seperti desalinasi bertenaga surya, penghasilan air atmosfer, dan metode pengolahan air limbah yang lebih efisien. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Sampai jumpa.